Jumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu perintah Yesus yang mana? Injil atau hukum Taurat atau Perjanjian Lama? Nah, saudara, kita akan membahas bersama bagaimana Perjanjian Baru menjelaskan hal ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau di tempat-Mu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, karena Engkau yang menciptakan kami dan dunia ini. Saat ini Bapak, di dalam pekerjaan kami akan melaksanakan tugas. Hamba bisa sebagai penginjil memberitakan kebenaran. Biarlah apa yang hamba sampaikan berdasarkan, bersetuju dengan firman-Mu. Pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa dia kepada-Mu. Amin. Saudara, tema kita berhubungan dengan pertanyaan minggu lalu, yaitu perintah Yesus, Injil bukan hukum Taurat atau Perjanjian Lama. Nah, saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 16 ayat 15-16 dan Roma 1 ayat 16. Saudara, dikatakan di sini begini, saudara. Markus 16 ayat ke 15-16. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kemudian saudara, Roma pasal 1 ayat 16. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam terjemahan Indonesia Yunani begini, saudara, ayat yang ke-16. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat ke-17, sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang yang dibenarkan karena imannya akan hidup. Saudara, tujuan pertanyaan yang kita bahas adalah mengarahkan atau memberikan informasi Perjanjian Baru kepada kita bahwa Injil adalah kuasa Allah yang dapat menyelamatkan dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Greeka. Nah, bangsa Yahudi mewakili adalah orang Israel, dan bangsa Greeka mewakili bangsa kafir. Jadi di dalam dunia ini hanya dua bangsa, bangsa Israel dan bangsa kafir atau mewakili bangsa Greeka. Nah, Injil adalah menyelamatkan dua bangsa ini, bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan bangsa Yunani atau bangsa Greek, atau kita bangsa kafir. Kalau bahasa Yunaninya dibilang bangsa kafir itu bangsa yang bukan Israel adalah Taetne. Taetne adalah bangsa bukan Israel, tapi bangsa-bangsa kafir. Nah, saudara, pertanyaan yang kita bahas pada saat ini adalah perintah Yesus yang mana? Injil atau hukum Taurat atau Perjanjian Lama? Saudara, kata Injil dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, yang artinya dua kata digabung menjadi satu dari kata eu yang artinya baik, angelia yang artinya berita atau pesan atau informasi. Nah, kalau ditambah Evangelion adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Itu kabar baiknya. Begitu juga Anda, setelah kita mati, maka ketika kita mentaati Injil, maka kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Dan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Roh yang diam dalam diri kita ketika kita dibaptis. Itu dijelaskan dalam Roma 8 ayat 11. Nah, saudaraku, kita akan bahas bersama perintah Yesus yang mana? Injil atau hukum Taurat? Saudara, di dalam Alkitab ada dua perjanjian, yaitu Old Testament atau Perjanjian Lama dan New Testament atau Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama ada dua zaman bapak-bapak dan zaman Musa. Dan zaman bapak-bapak Allah memerintah langsung, dan zaman Musa Allah memerintah langsung, dan Allah memberikan hukum permanen kepada bangsa Israel, yaitu 10 hukum Taurat. Kemudian Perjanjian Baru yaitu zaman yang ketiga, zaman bapak-bapak, zaman Musa, zaman ketiga itu zaman kekristenan atau kasih karunia. Mengapa disebut zaman kekristenan atau kasih karunia? Karena kita telah mendapatkan karunia oleh Allah, di mana dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-14 maut berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Nah, oleh sebab itu dijelaskan Roma pasal 5 ayat yang ke-15, maka oleh kasih karunia, maka semua orang yang mati, satu orang mengakibatkan kematian semua orang, maka oleh satu orang anugerah Allah itu datang ke dalam dunia ini, hanya satu orang itu, dan itulah anugerah Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, Injil harus dipaparkan ke seluruh dunia. Injil harus disampaikan kepada seluruh dunia, bukan hukum Taurat atau Perjanjian Lama. Karena hukum Taurat sudah expired
dan Yesus telah memakukan di kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 30, dia mengatakan tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai. Apanya yang selesai? Yaitu hukum Taurat, perintah, dan ketentuannya. Ya, nah saudara, itu dijelaskan dalam Efesus 2 ayat ke-15. Di mana dalam Efesus 2 ayat 15 Yesus membatalkan hukum Taurat. Kata membatalkan dalam bahasa Yunani adalah katargesas, yang artinya menghentikan atau men-stop hukum itu. Kenapa harus di-stop hukum Taurat? Karena janji yang duluan diberikan Allah kepada bangsa kepada Abraham, semua bangsa akan diberkati. Datang pada hukum Taurat semua bangsa Israel. Supaya janji itu berjalan bagaimana saudara? Yesus harus membatalkan hukum Taurat. Jadi yang berlaku sekarang ini, Yesus perintahkan dalam Markus 16 ayat 15, pergi ke seluruh dunia beritakanlah Injil. Dan barang siapa yang percaya akan dibaptiskan, dan barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita suatu saat nanti akan dihukum oleh Injil, karena Injil yang berkuasa dalam kolon ini, yaitu zaman yang ketiga atau zaman kekristenan. Demikianlah saudara, semoga dengan pelajaran ini bahwa perintah Yesus adalah Injil, dan bukan lagi perintah Yesus itu tetapi perintah Bapa kepada Yesus yang dijelaskan dalam Yohanes 12:49 sampai 50. Semoga pelajaran ini memberikan motivasi bagi kita, dan kita belajar Alkitab, dan kita tahu bahwa Injil yang menyelamatkan. Taatilah Injil, mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis, maka kita diselamatkan oleh Injil itu sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman itu menggugah dan merubah kehidupan kami, dan kami mentaatinya agar Injil itu dapat membawa kami ke surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa itu padamu. Amin. Saudara, apabila Anda memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 98 73.